Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada. Hari ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengatur taktik, strategi, dan formasi di game Top 11. Oke guys, karena masih banyak banget teman-teman khususnya pemula yang belum paham bagaimana cara mengatur taktik, strategi, dan formasi sebelum dan saat pertandingan berlangsung. Jadi hari ini saya akan membahasnya secara lengkap menurut pengalaman saya pribadi guys. Untuk itu khusus buat teman-teman yang penasaran, pastikan kamu simak baik-baik video ini sampai selesai agar teman-teman tidak gagal paham. Oh ya, tapi sebelum saya membahas lebih jauh, saya mau disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang akan saya bahas di dalam video ini murni pendapat saya pribadi. Jadi jika nanti ada teman-teman yang tidak sependapat, kamu bisa tinggalkan komentar kalian di bawah video ini dan ceritakan bagaimana cara teman-teman mengatur taktik, strategi, maupun promosi di dalam game Top 11. Siapa tahu nanti pengalaman teman-teman bisa bermanfaat untuk saya dan untuk teman-teman yang kebetulan membacanya. Teman-teman khususnya para sultan yang males nabung booster kondisi via iklan gratis setiap hari dan kamu punya rencana mau beli token untuk ditukar dengan booster kondisi, kebetulan banget ya guys, saya mau memberitahukan pada semua teman-teman khususnya buat para sultan yang berencana beli token untuk memperkuat timnya di awal musim ini, bahwa sekarang di Kiano Store sedang ada promo besar-besaran guys. Harga token di Instagramnya Kiano Store lagi turun drastis, mulai dari 37 token seharga 50.000, 80 token seharga 100.000, 176 token 200.000, 500 token 400.000, dan yang paling bikin ngiler tentu saja harga 1031 token di Kiano Store cuma 800 ribuan aja guys. Itu sudah termasuk pajak dan tentu harganya jauh lebih murah dibandingkan jika kita beli langsung via game yang ada di sini guys. Tentu harganya lebih murah di Kiano Store. Jadi kalau kita beli 1031 token plus pajak via gamenya langsung, harganya bisa sampai 1.600.000 lebih guys. Waduh, mahal banget guys. Beda setengahnya sama harga di Kiano Store yang cuma 800 ribuan aja guys. Oh ya, promo ini terbatas ya guys, dan promo ini berlaku hanya untuk pembelian token via login. Jadi tunggu apa lagi nih, khusus buat para sultan yang mau beli token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah, cek aja langsung ke Instagramnya Kiano Store. Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys. Dan jangan lupa nanti bilang rekomendasi dari NN Top 11 biar nanti teman-teman bisa dapat harga promo gede-gedean. Mantap. Oke, jadi hari ini tim saya akan menghadapi tim tangguh di babak grup Liga Champions yaitu Real Madrid. Tapi karena kita akan membahas bagaimana cara mengatur taktik, strategi, dan formasi, jadi kita akan kesampingkan terlebih dahulu mengenai kualitas lawan yang lebih tinggi. Jadi kita akan menganggap semua tim punya kualitas yang setara guys. Ya, meskipun kali ini tim yang akan kita hadapi punya kualitas mutu keseluruhan yang lebih baik dari tim yang saya kelola yaitu FC Buteng. Bahkan mereka juga punya kualitas yang lebih bagus di semua area, entah itu area pertahanan, gelandang, maupun serangan guys. Real Madrid juga sedang dalam performa terbaiknya setelah berhasil meraih 5 kemenangan beruntun musim ini. Dan asisten manajer bilang, menjaga disiplin sangatlah penting, karena satu kesalahan saja dapat membuat mereka menguasai laga. Real Madrid saat ini menerapkan formasi 4-1-1-3-1, sementara saya masih belum menentukan formasi untuk menghadapi mereka, karena sebelum pertandingan berlangsung, saya biasanya akan menganalisa lebih dalam di mana letak kelebihan serta kelemahan tim lawan. Setelah itu, saya akan mulai menentukan taktik, strategi, dan formasi apa yang akan saya terapkan menghadapi mereka, guys. Oke, di sini saya akan mengklaim 2% dukungan dari Jose Mourinho untuk menambah penguasaan bola tim saya meningkat 2%. Dan kali ini saya masih akan tetap mengandalkan pemain-pemain yang sudah lama membela tim saya untuk menghadapi Real Madrid di pertemuan pertama, guys. Dan untuk statistik dari kesebelasan Real Madrid, kita bisa perhatikan di sini. Mereka memiliki penyerang yang sangat tajam, di mana saat ini mereka rata-rata selalu mencetak nyaris 6 gol di setiap pertandingannya guys. Dan mereka juga punya pertahanan yang sangat-sangat solid, di mana rasio kebobolannya hanya di angka 0,3 gol. Itu berarti mereka nyaris tidak pernah kebobolan di setiap pertandingannya guys. Nah, sebelum pertandingan berlangsung, kita harus perhatikan nama-nama penting dari skuad tim lawan, mulai dari pemain bintang, penyerang terbaik, dan juga pemain bermutu yang dimiliki oleh lawan kita hari ini yaitu Real Madrid. Dan kita bisa perhatikan di sini, Real Madrid memiliki 3 nama pemain inti yang punya pengaruh besar musim ini. Alvarez sebagai pemain bintang, Cristiano Ronaldo penyerang terbaik,
Jadi dia sudah mengemas 342 gol selama membela Real Madrid sejauh ini. Dan untuk pemain bermutunya sendiri yaitu Rashford, yang selalu mendapatkan nilai di atas 8 di setiap pertandingannya guys. Selain 3 pemain ini, saya juga akan membandingkan kualitas serta keterampilan atau atribut pemain yang dimiliki oleh tim lawan dengan pemain-pemain inti yang saya miliki musim ini guys. Jadi tujuannya agar nanti kita bisa menentukan di mana titik terlemah dan juga titik terkuat tim lawan yang mungkin bisa kita manfaatkan nanti saat pertandingan. Oke, jadi saya biasanya akan mereview kesebelasan tim lawan terlebih dahulu, mulai dari posisi penjaga gawang hingga striker. Di sini kita bisa perhatikan penjaga gawang yang dimiliki Real Madrid yaitu Aritz Arjona. Penjaga gawang ini punya performa yang bisa dibilang bagus di 3 kompetisi berbeda, dan dia memiliki keterampilan yang sama rata kecuali atribut antisipasinya yang menjadi atribut terlemah di antara atribut lainnya guys. Jadi ketika seorang penjaga gawang tidak memiliki atribut antisipasi yang baik, hal ini dapat memiliki dampak negatif pada kinerjanya di bawah Mister Gawang dan tim secara keseluruhan guys. Antisipasi yang buruk juga dapat mengakibatkan penjaga gawang merespon situasi dengan reaksi yang kadang-kadang terlambat. Hal ini meningkatkan resiko kebobolan karena mereka biasanya tidak dapat menutup celah atau menghalangi bola dengan cepat guys. Penjaga gawang yang tidak mampu mengantisipasi gerakan pemain lawan mungkin akan terjebak dalam posisi yang salah. Mereka mungkin berada terlalu jauh dari gawang atau terlalu dekat dengan pemain lawan yang akan membuat mereka rentan kebobolan guys. Antisipasi yang baik adalah kunci untuk menyelamatkan bola dengan sukses. Jadi tanpa kemampuan antisipasi, seorang penjaga gawang mungkin tidak dapat mengoptimalkan kemampuan mereka untuk menggagalkan serangan lawan dari jarak dekat maupun dari jarak jauh. Jadi untuk menghadapi penjaga gawang seperti ini, pemain-pemain depan saya harus bisa menekan lini pertahanan tim lawan dengan sangat agresif. Tujuannya yaitu agar nanti penjaga gawang ini menjadi gugup dan dia akan mengambil keputusan yang terlalu terburu-buru yang mungkin akan membuat dia melakukan kesalahan yang bisa kita manfaatkan saat pertandingan guys. Kemudian di sisi kiri, Madrid menempatkan Luke Shaw. Dia adalah fullback yang punya performa sangat bagus di 3 kompetisi berbeda. Karena dia bermain di sisi kiri, itu berarti dia akan berhadapan langsung dengan winger yang saya tempatkan, yaitu David Beckham. Nah, untuk menentukan siapa yang lebih unggul di pertandingan nanti, kita bisa perhatikan atribut terang yang sama-sama terbuka di sini guys. Contoh, penempatan posisi, sundulan, umpan silang, kebugaran, dan kecepatan. Kedua pemain memiliki atribut itu. Tapi untuk pemain di posisi sayap, fokus utama yang harus kita perhatikan yaitu pada atribut penempatan posisi, kecepatan, dan juga kebugaran. Nah, kita bisa perhatikan di sini David Beckham tidak memiliki atribut penempatan posisi yang baik. Tapi Beckham punya atribut kebugaran, kecepatan, dan sundulan yang jauh lebih baik dari Luke Shaw. Jadi ada kemungkinan Beckham bisa melewati pemain ini ketika membawa bola dari sisi. Sementara jika rekannya yang memberikan umpan atau berusaha memberikan umpan pada David Beckham, ada kemungkinan umpan-umpan yang mengarah kepada David Beckham akan sering dipotong oleh Luke Shaw gitu guys. Lantaran Luke Shaw punya penempatan posisi yang jauh lebih baik dari pemain saya atau dari David Beckham. Dan pemain seperti ini biasanya akan cenderung memotong umpan dari tim kita dengan cepat guys. Lalu di area tengah, Madrid menempatkan Ruben Dias, bek pengolah bola sekaligus dinding pertahanan yang sangat solid musim ini dengan performanya yang cukup bagus di 3 kompetisi berbeda. Pemain ini posisinya center back dan biasanya dia akan sering berduel dengan striker yang kita tempatkan guys. Untuk itu kita bisa fokus melihat atribut pertahanan dan kekuatannya. Contoh di sini saya menempatkan Al-Fatih. Dia punya keunggulan pada atribut penempatan posisi, sundulan, dan juga kekuatan. Jadi jika nanti rekan-rekan Al-Fatih bisa mengirim umpan-umpan silang yang baik, ada kemungkinan pemain saya bisa memenangkan duel udara dan mencetak gol menggunakan kepalanya guys. Tapi itu bukan pekerjaan yang mudah karena lawan kita hari ini yaitu Madrid menempatkan 2 center back. Itu berarti striker saya harus menghadapi 2 pemain bertahan sekaligus. Dan jika kedua pemain ini bisa bekerja sama dengan baik dan bisa bertahan dengan solid, ada kemungkinan pemain yang saya miliki tidak mampu mencetak gol ke gawang mereka. Sementara di sisi kanan pertahanan, Madrid juga menempatkan pemain yang lebih bagus dan
Nantinya pemain ini akan berhadapan langsung dengan Zinedine Zidane yang bermain di posisi winger kiri. Ya, dia bermain di posisi winger kiri serangan FC Butang musim ini, guys. Real Madrid juga punya gelandang perebut bola, yaitu Casemiro. Dia sedang dalam performa terbaiknya, di mana dia sukses memberikan beberapa assist untuk rekan setimnya, guys. Nah, nanti Casemiro mungkin akan sering berduel dengan Ronaldinho, gelandang serang yang anci yang saya miliki yang telah membantu tim saya meraih banyak gelar juara. Tapi, meskipun jika kita bandingkan atribut keseluruhan yang dimiliki Casemiro dengan Ronaldinho, ternyata Ronaldinho memiliki keterampilan menyerang yang lebih bagus. Tapi sayang Ronaldinho hanya kurang kreatif, guys. Kurang bugar dan kurang cepat. Jadi saya rasa kita akan kesulitan menembus area tengah Real Madrid hari ini. Selanjutnya masih di area tengah. Di sini Madrid menempatkan gelandang Mezzala yaitu Alan Mason. Jadi pemain ini punya keterampilan yang jauh lebih baik dari gelandang Mezzala yang saya miliki, yaitu Frank Lampard. Ya, selain gelandang tengah yang bagus, Madrid juga punya penyerang sayap kiri yang sangat bagus sekali, guys, yaitu Lionel Messi. Tapi semenjak kapan Messi main di kiri ya? Jadi dia adalah salah satu pemain berpengaruh di susunan tim inti Real Madrid dengan catatan gol dan asisnya musim ini, guys. Bahkan dari catatan atributnya sendiri, pemain ini memiliki kelebihan yang cukup bagus dan saya rasa pemain ini bisa sangat merepotkan lini pertahanan tim saya, terutama di sisi sebelah kanan, guys. Bahkan jika kita bandingkan dengan back sayap kanan yang saya tempatkan, Messi punya keunggulan segalanya. Jadi prediksi saya, dia akan dengan mudah melewati sisi kanan pertahanan tim saya. Selain Lionel Messi, Real Madrid juga punya penyerang kanan dengan gaya main inside forward. Pemain ini juga punya performa yang sangat bagus di setiap pertandingannya, guys. Dan jika dibandingkan dengan Alessandro Del Piero, jadi kedua pemain memiliki kelebihan serta kelemahannya masing-masing. Sementara di posisi striker, Real Madrid menempatkan Erling Haaland. Dia juga punya performa yang luar biasa bagus di semua kompetisi musim ini. Dan nanti Erling Haaland akan sering berhadapan dengan John Terry di posisi center back. Dan di sini kita bisa perhatikan atribut kekuatan dan juga sundulan dari kedua pemain yang dimiliki oleh kedua kesebelasan. John Terry sedikit lebih baik dari Erling Haaland. Saya rasa seharusnya John Terry bisa dengan mudah menghentikan Erling Haaland di pertemuan pertama, guys. Oke, guys, jadi setelah kita mereview kesebelasan dari Real Madrid dan saya mengetahui sedikit kelemahan yang mungkin bisa kita manfaatkan, yaitu ada di area tengah dan di sisi sebelah kiri pertahanan mereka. Sementara untuk keunggulannya sendiri, Real Madrid punya keunggulan yang bagus di posisi gelandang serangnya, guys. Andaikan nanti kedua penyerang sayap Madrid bisa mendapatkan suplai bola yang bagus dari rekannya, ada kemungkinan mereka bisa dengan mudah melewati sisi kanan maupun sisi kiri pertahanan tim saya FC Butang, dan mungkin mereka akan mencetak banyak gol dengan cukup mudah. Tapi jika nanti kita mampu menghentikan aliran bola secepat mungkin sebelum sampai pada penyerang Real Madrid, ada kemungkinan kita akan memenangkan pertandingan ini. Jadi untuk itu kali ini saya akan menarik mundur Alessandro Del Piero untuk mendampingi Didier Deschamps di posisi gelandang bertahan. Jadi formasi ini menjadi lebih fleksibel ketika menyerang maupun bertahan, di mana pada fase menyerang formasi ini akan menjadi formasi 3-4-3. Sementara ketika fase bertahan, kedua gelandang bertahan bisa mundur membantu center back dan membuat formasi kembali berubah menjadi formasi 5-4-1. Sedangkan untuk formasi normalnya sendiri, sebenarnya kita menerapkan formasi 3-2-3-1-1. Oke, dan untuk taktiknya sendiri kali ini saya akan menerapkan taktik dengan mental tim menyerang, fokus umpan perpaduan, gaya umpan perpaduan, serangan balik mati, tujuannya agar kita bisa mengimbangi penguasaan bola tim lawan, gaya tekanan rendah agar pemain tidak mudah lelah, gaya tackle mudah agar pemain tidak bermain terlalu kasar, gaya penjagaan jaga daerah tertentu agar pemain juga tidak mudah lelah, dan jebakan offside nyala. Oke, tapi sebelum kamu menerapkan formasi ini, kamu bisa sesuaikan juga mengenai taktik yang akan kamu terapkan dengan pemain inti yang kamu miliki. Sebagai contoh, jika kamu akan menerapkan taktik menyerang, fokus umpan bawah kedua sayap dengan gaya umpan panjang, kamu harus perhatikan atribut pemain sayap yang kamu tempatkan, sesuai atau tidak, guys. Nah, cara mengetahuinya cukup mudah. Kamu bisa cek keterampilan pemain sayap yang kamu tempatkan, cek atribut umpan silangnya, bagus atau tidak. Jika atribut umpan silangnya bagus, kamu bisa mulai terapkan taktik tersebut. Sementara jika ternyata banyak dari pemain-pemain kamu punya passing atau atribut umpan yang bagus, kamu bisa terapkan strategi tiki-taka untuk main dengan gaya umpan pendek. Dan
Ketika kamu akan menerapkan gaya umpan pendek, usahakan kamu menonaktifkan serangan balik agar hasilnya bisa lebih efektif guys. Jadi pemain kita akan benar-benar mendominasi penguasaan bola. Oh ya, dan jangan lupa kalau kamu akan menerapkan strategi tiki taka, usahakan jarak antar pemain berdekatan dan atribut penempatan posisi serta umpan. Dan jangan lupa nanti striker juga punya penempatan posisi, penyelesaian dan tembakan yang bagus gitu guys, agar hasilnya bisa lebih efektif. Sementara jika kamu menerapkan gaya umpan panjang, kamu bisa menarik pemain kamu lebih melebar. Nah, sekarang teman-teman sudah mulai paham atau belum nih guys? Jika teman-teman masih juga belum paham, kamu bisa tinggalkan komentar di bawah video ini. Oke guys, dan pertandingan pun akan segera berlangsung antara Real Madrid versus FC Buteng di pertemuan pertama babak grup Liga Champion. Mari kita lihat susunan dari kedua kesebelasan. Oke, di sini kita bisa perhatikan bahwa Real Madrid memiliki kualitas yang sedikit lebih baik dan mereka memiliki kualitas yang sama rata di semua area. Sementara FC Buteng mengandalkan beberapa pemain bintangnya saja guys. Dan kali ini kita menerapkan formasi 3-2-3-1-1. Sementara Real Madrid menerapkan formasi 4-1-1-3-1. Oke, dan kali ini Real Madrid memulai babak pertama pemirsa. Dan kita lihat di sini manajer dari Real Madrid ternyata hadir di sisi lapangan, namanya Nur. Sama seperti nama saya. Salam kenal dari Indonesia untuk coach Real Madrid FC. Kali ini mereka mencoba untuk membangun serangan. Ada Ruben Dias, Casemiro di area tengah cukup tenang, kembali ke belakang. Monson umpan jauh ke depan, maksudnya dituju. Saka di sana berbahaya. Saka bagus sekali. Saka push. Oh, nyaris saja Saka tidak merepotkan penjaga gawang sama sekali. Tembakannya masih melambung keluar lapangan pemirsa. Oh ya, dan buat teman-teman yang bertanya, Bang, bagaimana sih cara memberikan bonus latihan? Nah, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan bonus latihan ini tergantung situasi ya guys. Memang misalkan teman-teman suka dengan strategi menyerang, ya teman-teman bisa gunakan bonus latihan menyerang gitu. Misalkan teman-teman memang suka dengan tiki taka, teman-teman bisa gunakan bonus latihan penguasaan bola. Dan kita lihat serangan kali ini dilakukan oleh Alpati sendiri. Alpati ngapain? Buat Alpati, aduh, ini gol. Aduh, benar-benar Alpati nyaris saja tidak berbuah gol, tapi beruntung tadi Ronaldinho langsung mencocor bola dan masuk ke gawang Real Madrid FC pemirsa. Skor 1-0. Jadi kita lihat bahwa Alpati tadi terlalu berpoya-poya. Dia sangat percaya diri bahwa dia bisa mencetak gol ke gawang Real Madrid, tapi ternyata ya, penjaga gawang Real Madrid sangat tenang sekali di bawah mistar gawangnya. Dan bola berhasil ditepis, tapi beruntung ada Ronaldinho tadi pemirsa. Kali ini serangan dilakukan oleh FC Buteng. Ronaldinho umpan kepada Zinedine Zidane. Oh, jelas sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Luxau pemirsa. Zinedine Zidane cedera di babak pertama. Tendangan bebas kali ini diberikan. Alpati mundur 2 langkah. Alpati gol. Alpati kali ini membayar kesalahan yang dilakukan di babak pertama dan mencetak gol dari situasi bola mati pemirsa. Tapi sayang sekali Zinedine Zidane mengalami cedera di babak pertama dan terpaksa posisinya harus diganti oleh Eden Hazard di menit ke-22 pemirsa. Kali ini formasi kembali berubah dan pelanggaran keras dilakukan oleh Frank Lampard kali ini. Kita lihat tendangan bebas diberikan, apakah akan berbuah gol untuk Erling Haaland? Nyaris saja tembakan Erling Haaland memang tidak terlalu keras tapi tepat masuk ke gawang dari FC Buteng pemirsa. Tapi beruntung Gianluigi Buffon berhasil menepis si kulit bundar dengan sangat-sangat bagus. Eden Hazard masuk menggantikan Zinedine Zidane. Kita lihat serangan kembali dilakukan oleh Real Madrid kali ini. Saka menggiring bola tapi berhasil direbut oleh Ronaldinho. Frank Lampard menguasai bola terlalu lama. Frank Lampard, umpan Frank Lampard lamaan, bacot. Setan, kebiasaan buruk kadang. Lampard sayang sekali terlambat memberikan umpan pada rekan setimnya pemirsa. Skor masih 2-0 untuk keunggulan tim tamu FC Buteng. Kita lihat dukungan mengalir untuk FC Buteng di pertandingan kali ini pemirsa. Kali ini Real Madrid kembali melakukan tekanan. Ada Alvarez nyaris saja untung saja Madahin berada di posisi yang tepat dan menggagalkan tembakan rebound yang akan dihantam oleh pemain Real Madrid FC pemirsa. Beruntung sekali FC Buteng memiliki pemain bertahan yang cukup luar biasa dan pelanggaran keras kembali dilakukan oleh Manuel Akanji.
Di area tengah kali ini Alpati mengambil speed benar mundur 2 langkah. Peluit sudah bunyikan, Alpati gol. Tidak, ternyata pemirsa tembakan Alpati masih bisa ditepis oleh penjaga gawang dari Real Madrid FC. Arjona bermain tidak cukup maksimal di pertandingan kali ini dengan nilai 5,9. Ini adalah sumber masalah utama dari Real Madrid FC pemirsa. FC Buton kembali melakukan serangan kali ini. Ada Didier Deschamps, umpan melebar ke sisi sebelah kiri Eden Hazard. Sayang sekali umpan crossing Eden Hazard masih bisa digagalkan oleh pemain bertahan Real Madrid FC pemirsa. Dan kita akan coba menyerang dari sisi sebelah kanan, di mana kita sudah melakukan analisa lebih mendalam di sebelum pertandingan berlangsung. Kali ini Alessandro Del Piero, Eden Hazard cukup tenang kembali ke belakang. Alessandro Del Piero ke tengah masuknya Didier Deschamps. Terlalu lama. Ada Casemiro yang memberikan tackle keras terhadap Deschamps. Dandang perebut bola versus dandang perebut bola, ternyata pemain lawan lebih kuat pemirsa. Paruh waktu kita lihat tim tamu unggul 2-0 atas tuan rumah Real Madrid, di mana mereka memiliki pemain bintang yang luar biasa mengisi skuad Real Madrid pemirsa. Dan untuk pemain yang bermain tidak maksimal justru David Beckham bermain di sisi sebelah kanan. Kali ini kita coba untuk melakukan perubahan formasi kembali pemirsa. Kita coba untuk memberikan mentalitas hanya untuk Eden Hazard, tapi menyerang dari sisi sebelah kanan. Ini sebuah pengalihan taktik sebenarnya. Kita akan coba untuk memberikan menggunakan gaya umpan panjang maksud saya. Kali ini Frank Lampard, David Beckham cukup tenang, umpan yang sangat manis, Rabona umpan, tapi sayang sekali bisa digagalkan oleh pemain Real Madrid FC pemirsa. Skor masih 2-0. Real Madrid tuan rumah tertinggal atas FC Buton. Pemain antah berantah yang bermain tidak maksimal di beberapa pertandingan terakhir. Kalau itu Sangkuriang Pak. Ini mohon maaf ya kalau ada suara toke. Dan Hajar kali ini, Hajar pikir bola, Hajar gol. Ya, ternyata di Stadion Real Madrid FC ada suara tokeknya pemirsa. Wah, luar biasa sekali. Mereka memelihara toke, atau saya ya, kandang saya di sini ada toke rumah. Ya udah, buat rame-rame nggak apa-apa guys. Kali ini Real Madrid kembali melakukan tekanan. Dia melakukan serangan balik cepat. Ada Monson di sana. Apakah akan berbuah gol? Monson umpan yang sangat baik. Alvarez bagus sekali melewati penjagaan Alvarez. Alvarez jari saja berbuah gol. Tembakan Alvarez masih melambung keluar lapangan dan hanya menghasilkan tendangan gawang untuk FC Buton pemirsa. Real Madrid FC tertinggal 3-0 atas tim tamu FC Buton. Ronaldinho kali ini, Alessandro Del Piero, Didier Deschamps. Umpan kepada Eden Hazard maksudnya masih bisa dipotong dan menghasilkan serangan balik cepat kembali. Alvarez kita lihat, umpan kepada Lionel Messi, umpan terobosan yang sangat berbahaya sekali. Erling Haaland kita, Haaland beruntung sekali. Gianluigi Buffon berhasil menangkap si kulit bundar. Tembakan keras yang dilakukan oleh Erling Haaland masih bisa diamankan dengan sangat mudahnya pemirsa. Skor masih 3-0. Mereka berusaha keras untuk bisa memperkecil ketertinggalan. Kali ini David Beckham tanduk saja dan gol kembali tercipta untuk FC Buton pemirsa. 4 gol bersarang ke gawang Real Madrid lewat tandukan Didier Deschamps yang membuat penjaga gawang dari Real Madrid kecewa dan putus asa. Kita lihat serangan kembali dilakukan. FC Buton bermain sangat luar biasa, tapi beruntung lagi-lagi serangan kembali bisa dihentikan dan menghasilkan serangan balik cepat, umpan terobosan. Ada Saka di sana sendirian, Saka tidak mengawal. Wah, Saka dan gol untuk Saka, untuk Real Madrid melalui serangan balik cepat yang bisa dimaksimalkan dengan baik oleh Saka pemirsa. Skor 4-1 di babak kedua. FC Buton memimpin atas tuan rumah pemirsa. Dan tadi teman-teman bisa melihat sendiri saya melakukan perubahan di babak kedua ini. Kali ini kita lihat serangan kembali dilakukan. Wildcard umpan jauh ke depan palsu yang dituju Lionel Messi cukup tenang melebar ke sisi sebelah kiri, tapi beruntung kita lihat Lionel Messi terjebak offside. Ya, sangat tipis sekali pemirsa. Jadi ketika pertandingan berlangsung, teman-teman harus perhatikan di mana letak kelemahan tim kita dan di mana letak kelemahan tim lawan melalui nilai yang terlihat di layar kaca ini pemirsa. Tadi teman-teman bisa lihat sendiri, Erling Haaland kali ini menggiring bola dari area tengah, dibayangi 4 pemain. Haaland nyaris saja tembakan Haaland. Beruntung tembakannya masih melambung keluar lapangan pemirsa. Nah, teman-teman bisa melihat di sini untuk nilai pemain di samping moral itu adalah titik lemah dan titik pemain yang bermain bagus atau performa pemain bermain. Nyaris saja Ronaldinho mencetak gol kembali untuk FC Buton, tapi tandukannya masih melenceng pemirsa. Nah, kita lihat di sini Arjona mendapatkan nilai 5,4, itu berarti dia bermain tidak maksimal. Dan kita sudah bahas tadi bahwa
ketika kita menerapkan tekanan yang cukup tinggi, dia akan kesulitan untuk bisa menghentikan serangan tim kita. Dan pelanggaran kembali dilakukan oleh pemain bertahan dari Real Madrid. Walker mendapatkan kartu kuning kali ini. Alpati mundur 2 langkah. Alpati tidak berbuah gol karena Arjona tepat berada di posisi yang tepat untuk menangkap si kulit bundar tembakan Alpati, pemirsa. Menit 89, serangan terakhir dilakukan oleh FC Buton kali ini. Ada Frank Lampard, cukup tenang umper ke tengah, maksudnya Alpati mendapat penjagaan. Alpati sayang sekali tembakan Alpati. Upaya Alpati masih kurang maksimal, tembakannya masih melenceng di sisi sebelah kiri penjaga gawang Real Madrid FC, pemirsa. Dan tidak ada lagi waktu yang tersisa, FC Buton berhasil menundukkan tuan rumah Real Madrid FC dengan skor 4-1. Oke teman-teman, di sini kita lihat bahwa Real Madrid FC sejatinya lebih diunggulkan untuk bisa menundukkan FC Buton, tapi FC Buton dengan kekuatan yang luar biasa dengan strategi yang cukup memadai ternyata berhasil menundukkan tuan rumah Real Madrid FC dengan skor 4-1. Dan kita lihat di sini bahwa permainan kita menjadi lebih baik setelah memasukkan Eden Hazard di babak pertama setelah Zidane cedera, pemirsa. Dia berhasil mengemas 1 gol lewat assist dari Alessandro Del Piero. Ya, kita berhasil mengalahkan tim yang cukup tangguh. Jadi taktik, strategi dan formasi yang saya terapkan ternyata efektif. Dan kita lihat di sini bahwa untuk ball possession atau penguasaan bola kita unggul 59 berbanding 41%. Kemudian dari total tembakan kita juga lebih dominan, di mana FC Buton melakukan 17 kali percobaan tembakan, 9 tepat sasaran dan 4 berbuah gol. Sementara Real Madrid melakukan 12 kali percobaan tembakan, 5 tepat sasaran dan hanya 1 yang berbuah gol. Sedangkan untuk shot efisiensi sendiri kita unggul 44 berbanding 20%. Sedangkan untuk zona serangannya sendiri, Real Madrid sepertinya menerapkan taktik dengan gaya umpan perpaduan dan fokus umpan perpaduan. Di sini kita bisa lihat untuk zona serangannya seimbang antara kiri, tengah maupun kanan. Sedangkan untuk FC Buton kita lebih dominan menyerang dari area tengah sebanyak 46%. Dan untuk umpan sempurna kita sedikit lebih baik 78 berbanding 74%. Sementara untuk tackle mereka lebih banyak melakukan tackle dan lebih banyak melakukan pelanggaran. Penyelamatan 5/4, tendangan sudut 5/12, tendangan bebas 1/3. Oke, dan untuk kartu kuning kedua kesebelasan sama-sama mendapatkan 1 kartu kuning, pemirsa. Dan untuk man of the match pertandingan yaitu Alpati. Dia bermain sangat luar biasa sekali dengan gol yang dicetak di pertandingan kali ini. Del Piero dan juga Deschamps juga bermain sangat luar biasa di area tengah. Begitupun dengan David Beckham di sisi sebelah kanan, di mana kita juga sudah melakukan analisa mendalam mengenai letak, kelemahan serta kelebihan dari Real Madrid FC, pemirsa. Dan ternyata benar sekali, lini pertahanan terlemah dari Real Madrid ada di sisi sebelah kiri dan di area tengah. Dan saya ucapkan terima kasih banyak untuk Coach Rido, Coach Ryan Forever, FC Barcelona, Stefano Pioli, Carol Alpa Rizky, kemudian terima kasih untuk Coach Marwan Alvarez, David Moyes, Ahmad Ripai, Uncle Bon, Coach Rico Regens, Fahri Husaini, Topan Jaya Aminur, Wans, Topan Krab, dan Coach Karyanto. Ada lagi Coach Satria 46, Ahmad Budianto, Rizky Zulfikar Santoso, Ari Dodovolo, Adel Laksana, Olil Boim Sawah, Indi Sitorus, Muhammad Ade, dan Coach Hilal Falaki. Terima kasih banyak atas dukungannya. Berkat dukungan dari teman-teman, tim saya berhasil mengalahkan Real Madrid di pertemuan pertama babak grup Liga Champions musim ini, teman-teman. Terima kasih banyak. Jadi saya mendapatkan dukungan yang luar biasa dari para warga, sangat luar biasa sekali. Dan saat ini kita berhasil menduduki puncak klasemen untuk sementara dengan raihan 7 poin, selisih 1 poin dengan posisi 2 klasemen yaitu Real Madrid, pemirsa. Oke guys, jadi seperti itulah bagaimana cara saya mengatur taktik sebelum dan saat pertandingan berlangsung. Semoga pembahasannya bermanfaat. Terima kasih banyak buat teman-teman yang telah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk membership NNTV11. Terima kasih untuk partnership NNTV11 yaitu Kiano Store. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam TV11 Indonesia.